warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 6 pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta mendapatkan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 6 A, B, C, dan D, langsung saja pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu melanjutkan materi tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kita masih membahas Khalifah Utsman bin Affan pada pertemuan yang ke-6 semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Untuk itu Bapak harapkan kepada anak-anak kelas 6 A, B, C, dan D agar menyimak materi ini dengan sebaik-baiknya dan mencatat hal-hal yang dirasa perlu di buku catatan SKI-nya. Nah, langsung saja kepada anak-anak kelas 6 A, B, C, dan D. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah memberikan sedikit materi, yaitu mengenai tentang usaha-usaha Utsman bin Affan selama beliau menjadi khalifah. Nah, ada yang masih ingat apa saja? Yang pertama yaitu menyusun mushaf Al-Quran. Kemudian yang kedua ada mengirim para qori atau pembaca Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga membentuk angkatan laut. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yakni perluasan dan perbaikan Masjid Nabawi. Nah, ini yang keempat. Nah, silakan disimak ya. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D, Khalifah Utsman bin Affan itu menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masjid dari peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikarenakan bangunan masjid yang Nabawi ini, Masjid Nabawi yang dulu itu masih sangat kecil dan sangat sederhana. Jadi Masjid Nabawi yang terletak di tengah kota Madinah itu menjadi pusat pemerintahan dan segala aktivitas. Nah, untuk itu beliau membangun kembali Masjid Nabawi ini agar lebih luas dan megah. Jadi tujuannya agar lebih banyak lagi menampung jemaah yang ingin sholat di masjid tersebut. Nah, pada bulan Rabiul Awal tahun 29 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan melakukan perluasan dan perbaikan pada Masjid Nabawi. Nah, yaitu dengan memperindah dan memperluas bangunannya dengan mengganti tiang-tiangnya dari batu bundar. Jadi sudah dihias dengan batu bundar. Atapnya dari kayu dan membuat ukiran yang indah pada dindingnya. Jadi Masjid Nabawi sudah dibuat megah, diukir, dihias agar lebih cantik untuk membuat peminat orang yang ingin sholat di masjid tersebut. Nah, kemudian usaha beliau yang kelima yaitu perluasan wilayah kekuasaan Islam. Nah, Khalifah Utsman bin Affan itu berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke Armenia. Di Armenia ini wilayah yang terletak di daerah yang berdekatan dengan Syria, kemudian ada Baghdad, kemudian ada Persia. Jadi berdekatan. Nah, di bawah panglima perang yang dipilih beliau yaitu Salman Rabi'ah al-Baini. Nah, kemudian pasukan Muslim berhasil mengajak masyarakat Armenia untuk memeluk agama Islam dengan secara damai. Ya, jadi tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan, secara damai. Khalifah Utsman bin Affan itu berhasil menaklukkan Armenia dengan kekuasaan wilayah Islam berkat kerjasama yang baik antara khalifah dengan komandan pasukan yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Jadi Khalifah Utsman bin Affan juga berhasil memperluas wilayah Islam sampai ke daerah Tunisia atau Afrika Utara. Nah, jadi setelah diutus tadi Salman bin Rabi'ah al-Baini untuk melakukan dakwah sehingga dapat dikuasai. Nah, sedangkan untuk membebaskan Tunisia yang dijajah oleh Romawi, itu Khalifah Utsman bin Affan mengutus Abdullah bin Sa'ad
bin Abi Zarrah. Nah, jadi luar biasa sekali perkembangan agama Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, kemudian daerah yang lain itu selain Armenia dan Tunisia tadi yang dapat dikuasai di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Barokah, ada Tripoli Barat, ada dan Nubah. Jadi ini wilayah yang berada di Afrika. Nah, kemudian ada Tabaristan, Harrah, Kabul, Turkistan, dan wilayah seberang Sungai Jihun yang berada di wilayah Asia. Jadi luar biasa sekali, subhanallah sekali perkembangan Islam sampai ke wilayah Asia. Nah, kemudian ada Pulau Siprus yang berada di wilayah Eropa. Nah, jadi ada wilayah Eropa, ada Asia, ada Afrika. Ini daerah yang dapat dikuasai di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, bisa kita lihat di peta yang kecil ini. Nah, di situ ada Pulau Siprus, kemudian ada ada Tunisia, ada Tripoli tadi yang termasuk daerah wilayah kekuasaan Utsman bin Affan. Nah, kemudian usaha beliau yang selanjutnya yaitu kebijakan dalam bidang pemerintahan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini mengangkat pejabat baru yang berasal dari keluarganya. Nah, jadi Khalifah Utsman bin Affan mengganti para pejabat tinggi yang diangkat pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan mengangkat pejabat baru yang berasal dari keluarganya. Nah, adapun pejabat yang baru tersebut yang pertama yaitu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Zarrah. Jadi beliau menggantikan Amr bin As sebagai gubernur Mesir yang dulu dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua yaitu Abdullah bin Amir bin Khuraiz, yaitu menggantikan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah. Nah, kemudian yang ketiga Walid bin Uqbah bin Abi Mu'is yang menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur Kufah. Kemudian yang keempat Marwah bin Hakam. Nah, ini beliau sebagai sekretaris dari Khalifah Utsman bin Affan. Nah, inilah masa pemerintahan Utsman bin Affan yang mengangkat pejabat baru untuk menggantikan pejabat yang dulu di bawah kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan wafat. Nah, disinilah kebijakan Khalifah Utsman bin Affan banyak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahannya. Jadi di berbagai daerah mulai terjadi pemberontakan. Nah, ini yang termasuk periode kedua. Jadi banyak daerah yang tidak mau menerima pemimpin yang dipilih oleh Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini sangat membahayakan pemerintahan pusat di kota Madinah karena Khalifah Utsman bin Affan hanya mendengar laporan baik dari para pejabatnya di daerah. Nah, pada akhir tahun 35 Hijriah datanglah satu rombongan dari Mesir yang dipimpin oleh Muhammad bin Abu Bakar. Bersama dengan itu datanglah para pemberontak dari Irak. Nah, jadi ada pemberontak dari Irak datang, ada dari Kufah dan dari Basrah. Jadi ada pemberontak. Mereka menuntut agar Khalifah Utsman bin Affan mengundurkan diri dan para pejabat yang tidak mampu diganti. Tuntutan ini tidak dapat dipenuhi oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau diminta mundur namun beliau tidak menyetujui. Nah, penduduk Madinah yang terdiri dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin itu menawarkan bantuan kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk memerangi para pemberontak tersebut. Nah, namun apa yang beliau lakukan? Namun Khalifah Utsman bin Affan menolak dengan tegas. Jadi
beliau tidak ingin memerangi para pemberontak. Khalifah Utsman bin Affan ini tidak ingin ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Di sesama kaum muslimin juga kata Utsman bin Affan, tidak perlu ada peperangan. Nah, para pemberontak akhirnya mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan selama 40 hari. Pada saat itu hanya ada Khalifah Utsman bin Affan beserta keluarganya. Para sahabat dan kaum muslimin telah pulang ke rumah masing-masing atas perintah Khalifah Utsman bin Affan. Jadi para sahabat sudah pulang ke rumah masing-masing pada saat Khalifah Utsman bin Affan menjalankan sholat. Nah, para pemberontak berhasil masuk ke rumahnya dan menganiaya Khalifah Utsman bin Affan hingga beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dalam syahid, ya. Peristiwa ini berlangsung pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah atau bertepatan pada tahun 665 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan meninggal dunia dalam usia 81 tahun. Khalifah Utsman bin Affan menduduki jabatan khalifahnya selama 11 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, anak-anak, sungguh sangat mulia sekali apa yang sudah dilakukan oleh Utsman bin Affan. Makanya beliau terkenal dengan sosok yang sangat mulia dan dermawan, ya. Walaupun dalam keadaan apapun, beliau tetap mempertahankan dan memperjuangkan agama Islam walaupun nyawa taruhannya. Nah, anak-anak kelas 6 A, B, C, dan D, sampai di sini dulu materi kita. Nanti akan kita lanjutkan dengan sedikit latihan dalam pertemuan berikutnya. Jadi insyaallah kita akan latihan mengenai tentang perjuangan Utsman bin Affan sebagai khalifah, yang mana sudah Bapak sampaikan pada pertemuan kelima dan ke-6 pagi hari ini. Nah, untuk itu anak-anak kelas 6A, B, C, dan D silahkan untuk mencatat hal-hal yang penting tadi, ya. Nah, kemudian terus semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Dan Bapak harapkan agar terus membaca buku mengenai tentang sejarah kebudayaan Islam, karena itu sangat penting bagi kita untuk bisa mengenal lebih dekat tentang penyebaran agama Islam dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Nah, terima kasih Bapak ucapkan atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.